Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ana Selviana dengan NIM 073020000044. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa rangkuman dari beberapa bab materi mata kuliah peralatan tambang, yang mana merupakan tugas UTS peralatan pertambangan. Yang pertama ada pemilihan peralatan. Parameter dasar. Yang pertama ada karakter lokasi. Karakter lokasi meliputi ketinggian, variasi suhu, curah hujan, tipe dataran, ketersediaan listrik, kemudahan akses, ketersediaan pekerja terlatih, pasokan suku cadang. Yang kedua ada karakteristik deposit. Yang pertama ada karakter lapisan tanah penutup, karakter batu bara atau biji, hidrologi, dan properties material. Selanjutnya yang ketiga ada parameter tambang, meliputi batasan lahan, tingkat produksi, kualitas produksi, umur tambang, reklamasi target, pengembalian modal, target pengembalian modal, yang terakhir ketersediaan dan operasi. Selanjutnya ada karakteristik peralatan, meliputi tipe peralatan, perbandingan ukuran berbagai peralatan, gambar rasio peralatan, faktor kinerja, faktor desain, faktor supporting, dan faktor biaya. Faktor-faktor yang pertama ada faktor kinerja yang meliputi bank preparation, ekskavator atau loader, transport unit trucks. Yang kedua ada faktor desain, yang ketiga ada faktor support dan biaya. Tipe peralatan tambang terbagi menjadi dua, yaitu untuk tambang terbuka dan tambang tertutup. Sedangkan tambang terbuka terbagi menjadi dua lagi, yaitu variasi dan standar. Selanjutnya ada penggunaan peralatan. Yang pertama, penyimpanan penyiapan penambangan, yang kedua level dan grading, yang ketiga batasan penggalian, yang keempat ekskavator, yang kelima jarak transportasi, yang keenam transportasi, yang ketujuh sistem penambangan utama, yang kedelapan pedoman pemilihan. Selanjutnya ada dozer. Pengertian. Dozer merupakan jenis peralatan konstruksi yang biasa disebut dengan alat berat bertipe traktor yang menggunakan truk atau rantai serta dilengkapi dengan pisau atau dikenal dengan blade yang terletak di depan. Dozer sendiri digunakan untuk pekerjaan menggali, mendorong, menggusur, meratakan, mendimun, dan menarik material seperti pasir, tanah, bebatuan, dan lainnya. Umumnya dozer banyak digunakan di pekerjaan pertambangan, terutama untuk penambangan batu bara, dan digunakan untuk meratakan tanah, menggali, dan menumbangkan pohon saat proses land clearing. Fungsi dari dozer, yang pertama ada mengupas topsoil dan pembersihan lahan dari pepohonan, yang kedua pembukaan jalan baru, yang ketiga memindahkan material pada jarak pendek sampai dengan 100 meter, yang keempat membantu mengisi material pada scraper, yang kelima menyebarkan material, yang keenam ada mengisi kembali saluran, yang ketujuh membersihkan quarry. Selanjutnya, tipe dozer. Tipe dozer ada dua. Yang pertama ada berjalan dengan rantai atau crawl dozer. Crawl dozer, bulldozer memiliki roda rantai. Bulldozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong yang lebih besar, terutama pada medan yang lunak. Daya apung lebih besar karena kapasitas dari ground contact juga lebih besar. Namun crawler bulldozer dapat digunakan di berbagai medan, tak hanya di medan lunak, melainkan juga dapat digunakan pada tanah berlumpur, medan kasar, serta berbagai batu. Karena itu, penggunaannya lebih luas dan fleksibel. Yang kedua ada berjalan dengan bar atau wheel dozer. Bulldozer ini menggunakan roda karet, lebih lunak sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan atau jika digunakan di jalan raya. Kecepatan untuk bergerak dari suatu offside ke offside lainnya juga lebih besar. Wheel dozer tidak memerlukan alat angkut. Outputnya sendiri lebih besar, terutama saat melakukan kecepatan yang tinggi, dan kelebihan dari operator menjadi lebih kecil. Wheel dozer terbilang cukup fleksibel dan potensi kelelahan pada operator juga lebih relatif kecil. Komponen dozer. Yang pertama ada blade yang berfungsi untuk mendorong dan memotong material. Yang kedua ada leaf cylinder yang memiliki fungsi untuk menggerakkan blade. Yang ketiga ada sprocket yang memiliki fungsi menggerakkan truk, di mana gear akan meneruskan tenaga putar dari engine sesuai kebutuhan. Yang keempat ada mainframe yang memiliki fungsi sebagai alloy carrier roller, rangka utama bagian undercarriage bulldozer sebagai tempat track roller yang menahan truk shoe pada posisinya. Yang kelima straight frame
yang memiliki fungsi sebagai batang penyangga yang berhubungan langsung dengan blade melalui engsel agar blade dapat bergerak bebas dalam proses pengurukan atau pengangkatan mineral. Yang keenam ada truck yang memiliki fungsi sebagai roda bulldozer. Yang ketujuh ada cutting edge yang berfungsi meratakan permukaan tanah, dan yang ke-8 ada end bead yang memiliki fungsi untuk menyerap material agar masuk ke dalam blade. Selanjutnya, siklus produksi dari dozer yaitu yang pertama memotong, yang kedua mendorong, yang ketiga kembali ke posisi awal. Ada beberapa tipe pisau atau blade. Yang pertama angling blade, yang kedua ada straight blade atau S blade, yang ketiga ada universal blade, yang keempat ada cushion blade. Selanjutnya ada front end loader. Pengertian: mesin alat berat yang digunakan dalam konstruksi untuk memindahkan atau memuat bahan seperti tanah, batu, pasir, puing pembongkaran, dan lain-lain ke jenis mesin lain seperti truk, sampah, sabuk conveyor, hopper pakan, atau mobil kereta api. Front end loader adalah jenis traktor beroda yang memiliki ember lebar yang dipasang di depan yang terhubung ke ujung dua bom atau lengan untuk meraup bahan longgar dari tanah seperti kotoran, pasir, atau kerikil, dan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa mendorong bahan melintasi tanah. Loader umumnya digunakan untuk memindahkan bahan yang ditimbun dari permukaan tanah dan menyimpannya ke dump truck yang menunggu atau ke penggalian parit terbuka. Alat front loader memang secara fisik mirip seperti dozer. Bedanya, alat ini menggunakan roda dari karet. Perbedaan inilah yang mempengaruhi kemampuan maupun fungsinya. Fungsinya, yang pertama, pemuatan dan atau transportasi topsoil, yang kedua pemuatan dan atau transportasi batu bara atau biji dari front penambangan, yang ketiga ada pemuatan dan atau transportasi batu bara atau biji dari stockpile, dan yang terakhir pemuatan dan atau transportasi overburden. Lainnya adalah bisa untuk membersihkan pit, pemeliharaan jalanan pembuangan salju, atau digunakan untuk hal-hal umum. Komponen utama yang termasuk dalam loader adalah mesin atau diesel dalam hampir semua kasus, komponen hidrolik seperti pompa motor dan katup, dan terakhir komponen transmisi atau gearbox, gandar, roda atau trek, pompa, motor, dan lain-lain. Mesin menjalankan hidrolik dan transmisi, dan ini pada gilirannya memindahkan lampiran depan atau ember, garpu, penyapu, dan lain-lain untuk memanipulasi bahan yang sedang ditangani, dan roda atau trek untuk memindahkan mesin di sekitar lokasi kerja. Tipe dari front loader adalah kerangka articulate, setir 70-90 derajat, penggerak dengan 4 roda, mesin diesel 1 atau 2, penggerak dengan mekanis atau listrik, HP 180-1270, kapasitas 0,76 sampai 27,5 meter kubik. Nomenklatur adalah bagian-bagian dari front end loader. Yang pertama ada engine, yang kedua ada articulating hitch point, yang ketiga ada lift arm, yang keempat ada lift cylinder, yang kelima ada bucket hinge pin, yang keenam ada bucket, yang ketujuh ada bucket teeth atau cutting edge, yang ke-9 ada bucket link, yang ke-10 ada crank, yang ke-11 ada bucket cylinder, dan yang terakhir adalah ROPS. Proses pemuatan dari front end loader yang pertama adalah dig, yang kedua adalah backup loaded, dan yang terakhir adalah dump atau memasukkan ke alat lainnya. Terima kasih, sekian adalah video rangkuman materi UTS yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.